前方这里。
Terima kasih ya teman-teman. Nah, sekarang setelah kita menyampaikan lagu-lagu Pancasila, sekarang ibu mau tanya, kalian pernah dengar kata ASEAN? Pernah. Apa itu ASEAN? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, benar sekali. ASEAN adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut Association of Southeast Asian Nations. Mungkin kalian sedikit susah yang menyebutkan ya, tapi sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dalam ASEAN ini ada beberapa negara yang menjadi anggotanya. Apa saja? Coba Ibu minta disebutkan. Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Taiwan, Myanmar, Kamboja. Oke, hafal semua ya. Tepuk tangan dulu. Kita sudah hafal anggota-anggota ASEAN. Sip. Nah, sekarang apakah setiap negara anggota ASEAN ini mempunyai kebudayaan? Punya enggak kebudayaannya? Punya. Coba Ibu minta salah satu disebutkan untuk negara kita, Indonesia. Apa kebudayaan Indonesia yang mendunia? Batik. Batik ya. Seperti yang kalian pakai, ini kan pakai batik ya? Iya, ini merupakan salah satu seni tradisional Indonesia, negara kita ya. Nah, bagaimana caranya Indonesia membuat kebudayaan kita menjadi terkenal? Memakai batik pada pertemuan PBB di bidang sosial budaya. Iya, memakai batik pada pertemuan PBB, kemudian mengadakan pameran batik, itu merupakan upaya Indonesia dalam mengenalkan batik ya. Nah, sekarang Ibu bacakan dulu. Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran ke-5. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu menemukan, menganalisis, menyimpulkan, serta dapat menyajikan hasil dari informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian nanti Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan ciri-ciri reklame jenis poster. Setelah itu kalian juga mampu menentukan langkah-langkah membuat reklame jenis poster, kemudian merancang reklame jenis poster, dan membuat reklame jenis poster. Nah, tadi Ibu sebutkan kita akan mempelajari tema 4 globalisasi ya. Nah, ternyata di era globalisasi ini Indonesia memegang peranan penting. Apa peranan pentingnya? Yaitu membuat kebudayaan Indonesia menjadi semakin dikenal. Dikenalnya tidak hanya di Indonesia, tetapi di mana anak-anak? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia, di semua mancanegara. Berarti negaranya banyak yang tahu tentang batik ya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang Ibu kasih tentang batik Indonesia ya. Silakan kalian simak dulu videonya.
Sekarang dari video tadi muncul pertanyaan, apa sih dampak dari adanya batik yang semakin terkenal, yang mendunia di mancanegara? Apa dampaknya terhadap Indonesia? Indonesia coba karena rame-rame nih, ibu nggak jelas benar. Coba ibu minta Ridho yang bacain. Indonesia sangat bangga, lapangan kerja semakin banyak, terutama usaha pembuatan batik, karena semakin meningkatnya peminat batik. Iya, dampaknya kita di Indonesia akhirnya membuat lapangan kerja semakin banyak. Karena apa? Karena peminat batik dari semua mancanegara itu memerlukan batik atau membutuhkan batik. Akhirnya pengusaha batik memenuhi peminat batik tadi. Jadi memproduksi lebih banyak batik ya. Kemudian dari video tadi, bentuk kerjasama yang terjadi, kira-kira apa bentuk kerjasamanya? Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yaitu dengan bergabung dalam kegiatan pameran batik. Iya, bentuknya yaitu dalam bidang sosial budaya dengan memperkenalkan batik. Salah satunya yaitu mengadakan pameran batik. Ya, ada yang di luar negeri, ada juga yang di dalam negeri. Jadi mereka mengadakan pameran batik agar memperkenalkan kebudayaan batik Indonesia menjadi semakin terkenal. Kemudian dari sana tadi, dari bentuk kerjasamanya, apa saja upaya Indonesia? Upayanya untuk memperkenalkan batik tadi. Mengikuti pada pertemuan PBB di bidang sosial budaya. Iya, menggunakan batik ya pada kegiatan-kegiatan formal di Perserikatan Bangsa-Bangsa di ASEAN. Tidak hanya itu, kita juga bisa memproduksi barang-barang seperti tas, sepatu, baju, kemudian bahan-bahan lainnya yang bermotifkan batik. Jadi mereka tertarik dengan gambar-gambar batik itu sehingga batik kita semakin terkenal. Nah, bagaimana caranya untuk membuat salah satu upaya tadi menjadi terkenal? Menggunakan batik pada acara formal kenegaraan dari memasang reklame jenis poster agar lebih dikenal banyak negara di dunia. Iya ya. Bagaimana caranya? Mereka menggunakan poster. Misalnya kan tadi mengadakan pameran batik ya. Nah, bagaimana pameran batik ini bisa diketahui oleh banyak negara agar mereka bisa hadir mengikuti acara pameran batik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selebaran seperti poster ya, membuat reklame jenisnya poster salah satunya. Dibuat, kemudian digambar yang bagus, dituliskan di sana kapan dilaksanakannya, kemudian ditulis juga warna-warnanya yang menarik dan ditempatkan di tempat ramai. Ya. Nah, coba sekarang ibu mau bagi kelompok. Ini kan duduknya sudah berkelompok ya? Sudah berkelompok. Jadi ini ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Langsung saja seperti itu. Nah, ini ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini LKPD ya. Nanti kalian kerjakan di LKPD. Ini LKPD-nya untuk berkelompok. Nanti jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Nah, sebelum mengerjakan di LKPD, coba kalian perhatikan dulu. Ini ada teks tentang batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Ya, kalau memang tidak jelas, kalian bisa buka di buku kalian halaman 37.
Sudah ketemu? Ya. Iya. Nah, di buku di halaman 37 itu ada Batik seni tradisional. iya apa Indonesia namanya? dunia. Teks tentang batik seni tradisional Indonesia yang mendunia, ya. Silakan kalian baca dulu, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Ya. Ya, gimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Sudah. Sekarang Ibu minta kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD terkait dengan teks yang kalian baca tadi. Nah, tadi sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Nah, di situ ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan tentang teks batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari pertanyaan teks tadi ya. Silakan diskusi dari sekarang. Ayo diskusi. Ayo Firman. Firman susah nggak di sini? Enggak ya? Kalau susah di sini geser, duduk Feby. Ini Febynya geser ke sini. Geser sedikit ke sini. Nah, Firman ada nggak apa-apa. Ya. Ayo, yang teman satunya silakan membantu mencari jawaban. Jawabannya itu semuanya ada di teks ya. Ya.
Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Iya, itulah globalisasi ya. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi semua dunia ini sudah memasuki di era globalisasi. Contohnya perkembangannya apa? Dalam bentuk teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi ya. Jadi ini memudahkan kerjasama antar negara. Nah, kerjasamanya apa saja? Di sini ada kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Yang kedua, coba Riti, dibaca Riti yang kedua. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara Asia. Iya, coba yang ketiga, Firman. Iya, kemudian yang keempat, siapa namanya? Tiara. Meningkatkan kualitas sarana kesejahteraan negara-negara Kesehatan. Iya, Reisa yang terakhir. meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara Asia. Iya. Nah, dari kelima ini merupakan bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Selain kelima ini tadi masih ada lagi kerjasamanya. Kita lihat. Nah, di sini salah satunya di bidang budaya meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang paham IT, yang paham komputer. Itu nanti ditingkatkan di era globalisasi dalam kerjasama anggota ASEAN. Kemudian memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli. Kemudian selanjutnya kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing. Masih banyak lagi ya. Sekarang kita lihat lagi. Selanjutnya di sini ada penyelenggaraan SEA Games. Nih, ada menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Jadi dari 10 negara tadi, ini semuanya mengikuti penyelenggaraan SEA Games, ya. Kemudian ada juga mengenalkan budaya khas masing-masing negara. Nah, contohnya seperti tadi yang disebutkan ya,
Sudah selesai? Sudah ya? Iya, anak-anak hebat semua. Jadi mengerjakannya juga harus cepat ya. Nah, sekarang Ibu kasihkan tentang penguatan materinya, yaitu bahwa sebagai warga negara Indonesia tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Hal ini tentunya akan membuat kebudayaan batik menjadi semakin terkenal ya dan semakin berkembang. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Bagaimana cara Indonesia membuat kebudayaan batik tadi semakin berkembang dan lebih terkenal di dunia? Ayo, bagaimana caranya Indonesia membuat batik tadi semakin berkembang di dunia dan semakin terkenal di mancanegara? Dengan cara mengadakan pameran batik seni tradisional di dalam atau di luar negeri untuk memberitahukan masyarakat dunia tentang adanya pameran batik. Indonesia membuat poster tentang pameran batik. Iya, ya. Contohnya tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Bagaimana caranya Indonesia membuat batik menjadi terkenal? Salah satunya tadi menggunakan batik di forum-forum formal ya, di PBB. Kemudian mengadakan pameran batik. Bagaimana caranya mengadakan pameran batik agar dapat mengundang peserta yang lebih banyak? Yaitu dengan menyebarkan atau membuat poster tentang pameran batik, ya. Nah, biar lebih paham, sekarang Ibu bahas dulu tentang poster. Itu adalah salah satu dari jenis reklame ya, Nak ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu apa itu reklame. Reklame itu adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Nah, biasanya ini reklame berdasarkan tujuannya, yaitu tentang komersial dan non komersial. Kalau berdasarkan media, reklame itu ada 3 macam, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual ya. Nah, contoh-contohnya yaitu jenis-jenis reklame. Ini Ibu masukkan hanya 6 macam saja. Sebenarnya reklame ini ada banyak ya. Jenis-jenisnya di sini ada 6. Contohnya brosur, kemudian ada billboard, ada leaflet, ada poster, dan banner. Sudah pernah lihat semua ini? Sudah. Di mana lihatnya? Di TV. Kemudian di mana lagi? Di warung-warung. Apa lagi? Di jalan ya. Ini sering kita ketemukan ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang Poster. apa ini? Poster. Tentang poster. Sebelum kita bahas tentang poster lebih mendalam, kalian perhatikan dulu video tentang poster ya. Disimak ya anak-anak. Ya. Halo, kali ini kita akan membahas tentang poster. Apa itu poster? Poster merupakan reklame yang berbentuk selembar kertas berukuran besar. Poster biasanya ditempel pada dinding atau tempat yang disediakan di tempat-tempat umum. Penggunaan gambar tentunya sesuai dengan isi poster. Poster itu terdiri atas komposisi teks atau tulisan dan gambar. Poster dibuat sesuai dengan tema tertentu. Nah, apa saja ciri-ciri poster? Yang pertama, langsung menarik perhatian ketika dilihat orang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau yang bersifat ajakan. Yang keempat, menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Kelima,
dapat meningkatkan kesan meski dibaca sambil lalu. Keenam, isi tidak bertele-tele. Yang ketujuh, dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. 8. Terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya. 9. Didesain di atas sebuah kertas atau kain. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari poster. Nah, ini contoh poster ya. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat poster? Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, komposisi poster, yaitu terdiri dari gambar dan tulisan. Yang ketiga, metode pembuatan poster yang mudah. Dan yang keempat adalah pemilihan ukuran poster. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, tadi tentang poster, ciri-ciri poster dan langkah-langkah membuat poster. Sekarang dalam video tadi Ibu mau tanya, coba sebutkan dulu ciri-ciri poster. Yang menarik perhatian, menarik perhatian dilihat orang, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, mudah dipahami, Coba gantian dari Ibunya dengar. Coba dari kelompok ini tadi mau menjawab apa? menarik perhatian ketika dilihat orang, Iya, apa lagi? menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, mudah dipahami. Ya, coba dari kelompok itu ada yang mau jawab? Kalimat berupa ajakan, memberitahukan pengumuman. Iya, apa lagi? Menggunakan gambar, sketsa, lukisan, dan perpaduan warna. Iya, itu dari ciri-ciri poster ya. Jadi ciri-ciri poster itu tadi adalah tentang dari warnanya, kemudian menarik perhatian orang ya, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tetapi mudah dipahami. Sekarang kita lihat, tadi sudah ada contoh-contoh poster. Nah, di sini Ibu masukkan ada 3 macam contoh poster. Itu tentang poster ASEAN, yang kedua tentang pameran batik, yang ketiga poster tentang pemuda Indonesia menghadapi ASEAN Community. Ini jenis-jenis poster yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, di sini nanti ada poster tentang batik. Nah, poster tadi apa pengertiannya? Coba Ibu minta siapa yang mau ini? Reisha, coba baca dulu Reisha. Poster merupakan salah satu jenis reklame yang sering kita jumpai. Poster biasanya sering kita lihat di jalan-jalan atau di tempat yang strategis. Poster adalah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu hal. Poster pada umumnya terbuat dari kertas dengan ukuran besar, disertai dengan gambar-gambar yang menarik agar mudah dilihat. Oke, udah cukup. Coba dilanjutkan siapa nih? Ya. Tujuan poster adalah menarik perhatian para pembaca dan penyampaian pesan-pesan tertentu. Maka dengan adanya poster diharap dapat mempengaruhi orang lain. Iya, ya. Jadi apa poster? Poster itu adalah berupa ajakan, himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu hal, ya. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian para pembaca dan menyampaikan pesan-pesan tertentu. Tergantung kita buatnya seperti apa posternya, ya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster ini ada 4 jenis. Yang pertama poster niaga. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan Suatu barang yang dijual. Iya, suatu barang yang dijual. Contohnya di sini apa? Makanan. Chicken. Oh, ayam.
biasanya di McD. Iya ya. Di sini tentang poster niaga. Inilah mempromosikan suatu barang yang dijual. Tidak hanya makanan, bisa juga barang, bisa juga benda-benda yang bisa dijual ya. Kemudian yang kedua yaitu poster pendidikan. Coba. Poster pendidikan bertujuan untuk apa? Menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, di sini mengajak tentang ayo membaca. Berarti di sini ditujukan untuk peserta didik ya. Selanjutnya yaitu poster kegiatan. Nah, di sini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Contohnya di sini adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Biasanya di sini nanti 17 Agustus tahun 45 biasanya banyak muncul poster-poster seperti itu. Selanjutnya yaitu poster layanan masyarakat. Di sini apa gambarnya? Tentang bumi yang menangis. Jangan biarkan bumi menangis. Kenapa? Mungkin di sana banyak yang membuang sampah sembarangan, banyak yang mengotori sungai dengan membuang sampah sembarangan, itu juga sudah termasuk dalam poster. Mungkin dibuat seperti ini ya. Di sini tapi ada global warming ya. Nah, selanjutnya di sini ada tadi di video juga sudah ada dijelaskan. Di sini ada lagi dijelaskan tentang ciri-ciri poster. Memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Kemudian tulisannya berukuran besar. Poster juga terdapat informasi atau pemberitahuan, himbauan atau pengumuman. Kemudian harus ada gambar, ya, biar poster ini menjadi menarik, ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat poster. Tadi satu apa? Iya, yang kedua? Buatlah kalimat yang singkat dan jelas namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Iya, kemudian selanjutnya yang ketiga apa? Gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Nah, maksudnya apa yang mencolok? Warnanya menggunakan warna-warna yang terang dan cerah ya. Kemudian yang keempat, Tempelkan poster di tempat yang terbiasa dan dikenali orang. iya, itulah tadi langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang kalian buatlah langkah-langkah membuat poster pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya. Ya. Isilah langkah-langkah, jenis-jenis dan ciri-ciri dari poster. Ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian diskusikan, tentukan langkah-langkahnya apa saja. Ya, untuk membuat poster. Kalau sudah menentukan langkah-langkahnya, nanti kalian akan membuat poster, ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ayo, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menentukan langkah-langkahnya. Dilanjutkan dengan membuat poster kebudayaan daerah kita. Contohnya apa? Batik ya. Batik, tapi kalau di Lampung biasanya apa? Tapis. Ya. Tapis Lampung. Nah, karena kita tinggalnya di Lampung, jadi kita membuat gambar tapis Lampung ya. Tentukan dulu langkah-langkahnya. Tadi sudah ada langkah-langkahnya. Ya, silakan yang sudah menentukan langkah-langkahnya langsung membuat. Boleh batik, boleh juga tapis. Bawa ke warna ya. Nah, nanti
tanggalnya, dikasih bulannya, dikasih tempatnya. Nanti kalian cantumkan juga gambar tapisnya atau batiknya. Buat semenarik mungkin, tulisannya juga buat semenarik mungkin. Bisa? Ini siapa namanya? Lupa Ibu. Iya, Jaki. Diwarnain Jaki. Riki sudah mulai mewarnai? Iya, dilanjutkan ya. Judulnya mana Riki? Dibuat judulnya ya Riki ya. Ya, judulnya tentang misalnya pameran batik. Kalian mau mengadakan pameran tentang batik atau tapis ya, tapis Lampung. Kalian cantumkan nanti di sana. Ada tanggal pelaksanaan pamerannya, ada tempat pelaksanaan pamerannya juga. Iya. Nanti yang maju siapa? Ebi kan? Gimana? Mana coba? Ya, bisa. Coba. Tadi ciri-ciri poster tulisannya harus apa? Besar. Harus jelas, harus besar ya, agar menarik perhatian pembaca. Nah, mungkin Raisa tulisannya sedikit diperbesar lagi ya, Nak. Biar kelihatan. Gimana Rido? Bisa Rido? Bisa. Nggak apa-apa, tulis yang besar ya. Diwarnai agar menarik perhatian halayak ramai atau orang banyak, karena kan nanti mau ditempelkan di tempat-tempat ramai. Jangan lupa waktu mewarnai pilihlah warna-warna yang lebih mencolok atau warna-warna yang cerah.
semaksimal mungkin, kemudian dibuat ukurannya lebih besar. Kemudian di sini juga ada waktu pelaksanaannya. Gimana? Sudah selesai? Sedikit lagi? Ya. Tunggu 5 menit lagi ya. Ya, bukan. Rifki sudah? Oh sudah ya. Oke, kita nunggu yang lain ya. Sudah ya? Sudah diwarnai? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta dibacakan dulu hasil diskusi tadi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama. Ibu minta perwakilan ya dari kelompok ya. Coba Ibu minta yang kelompok 2 perwakilan, siapa yang mau maju? Oh, Rifki ya? Ya, silakan Rifki maju ke depan, dibacakan. Sini biar nggak silau. Nah, dah. 1. Apa tujuan awal pembuatan batik? Batik dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. 2. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif-motif batik Indonesia, Ya. batik pedalaman dan batik pesisir. Ya. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional melalui pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri? Tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya di dunia. Ya, apa komentarnya? Saya sangat bangga dengan kebudayaan batik Indonesia yang sudah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Ya, coba yang kelima. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Kerjasama sosial budaya, yaitu dalam mengadakan pameran seni batik tradisional sehingga negara-negara di dunia dapat telah mengenal batik. Kerumitan dalam proses pembuatan. Kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga. Ya, sekarang kerjasamanya. Apa saja kerjasamanya? Kerjasama dalam sosial dan budaya, penanggulan bencana alam, peran
aktif dalam kegiatan ASEAN. Iya. Melakukan pertukaran pelajar. Iya, manfaatnya apa saja? Indonesia mendapatkan bantuan kemanusiaan. Indonesia dapat mengenalkan budaya. Iya, itulah tadi ya presentasinya. Coba jangan dulu duduk, coba Ibu minta kelompok 3. Enggak, komentarin apa tanggapannya. Boleh maju ke depan juga. Ayo, silakan Rifki duduk kembali. Kerjasama dalam sosial dan budaya, penanggulan bencana alam, berperan aktif dalam kegiatan ASEAN, melakukan pertukaran pelajar. Oke, terima kasih. Ayo tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah maju. Iya. Kok sepertinya masih kurang semangat ya? Coba biar kita semangat. Kita semangatnya seperti ini. Semangat. Yes. Ayo berdiri semua biar semangat. Dari tadi kayaknya sudah mulai lemas. Sudah mulai ini, ya. Ya. 1, 2, 3. Semangat. Yes. Gimana? Sudah. Oke, lanjutkan kembali ya. Nah, coba sekarang Ibu minta. Tadi posternya sudah dibuat. Siapa yang mau maju perwakilan untuk menjelaskan tentang poster? Ayo, siapa? Feby ya? Oke, Feby maju. Ya, perhatikan yang lain teman-temannya. Nah, ditunjukkan sama temannya, ditunjukkan. Iya. Feby sudah membuat poster tentang pameran batik. Silakan dijelaskan Feby. Gimana dari warnanya Feby? Poster harus dibuat semenarik mungkin agar dan warnanya harus mencolok. Ya, terus apa lagi Feby itu Feby? Teks-teks pada bacaan poster harus lebih menarik. Warnanya gimana ini Feby? Sudah pas atau belum? Sudah. Ya, gimana yang lain? Sudah pas belum warnanya? Sudah. Sudah menarik belum ini gambarnya? Sudah. Coba ditunjukkan sama temannya biar lebih tahu teman-temannya. Nah, di pameran batik ini sudah tercantum belum tanggal pelaksanaannya Feby? Sudah. Sudah. Tanggal berapa itu? Tanggal 28 November 2021. Iya ya. Jadi dalam poster itu harus dicantumkan dari tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan yang mau dipamerkan itu batik tentang apa harus ditampilkan ya di dalam poster. Cukup Feby? Iya, terima kasih ya Feby. Tepuk tangan untuk Feby. Iya, hasil karyanya sudah menarik ya. Nanti di rumah bisa kalian perbaiki ya. Nah, sekarang ayo kita simpulkan dulu sama-sama. Iya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja? Indonesia memegang peran penting dalam ASEAN, terutama dalam kerjasama sosial budaya Indonesia. Iya, dalam bidang apa saja tadi? Dalam bidang sosial budaya. Contohnya apa tadi? Penanggulangan Bencana alam. apalagi Feby? Apa namanya Raisa? Selain penanggulangan bencana alam tadi apa saja? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Apalagi? Tiara? Ayo, masa sudah lupa? Bagaimana caranya Indonesia membuat batik semakin terkenal? Tadi bagaimana upayanya? Membuat poster. Apa lagi? Memakai batik pada pertemuan PBB di bidang sosial budaya. Iya, apa lagi? Indonesia membuat poster. Iya ya. Kemudian ciri-ciri poster. Coba minta sebutkan lagi
tahu ciri-cirinya. Tadi sudah dibahas. Apa tujuan poster? Menarik perhatian layak ramai atau orang banyak. Iya, menarik perhatian orang banyak atau halayak ramai untuk melakukan sesuatu. Ada langkah-langkahnya dalam membuat poster. Yang pertama apa tadi anak-anak? Menentukan tema, topik, tujuan. Kemudian apa, Ridho? Iya, menentukan komposisi poster. Maksudnya apa? Iya, gambar dan tulisannya. Dibuat seperti apa gambar dan tulisannya? Metode pembuatan pergerakan. Iya, apa lagi? Pemilihan ukuran poster. Oke. Nah, itulah kesimpulan kita ya. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga. Karena apa? Batik kita, kebudayaan Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Termasuk kalian, karena bangga menggunakan batik. Hari ini kalian telah menggunakan batik. Itu sebagai tanda kita menghargai atau bangga terhadap batik ya. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa yang sudah kalian ketahui? Cara membuat poster dan ciri-ciri poster. Cara membuat poster dan ciri-ciri poster. Apalagi tentang ASEAN tadi apa saja? Mengetahui negara-negara ASEAN. Iya, mengetahui negara-negara ASEAN. Kemudian kerjasamanya? Kerjasama anggota negara ASEAN. Iya, itulah tadi ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Sekarang Ibu bagikan evaluasi. Silakan kalian kerjakan evaluasi. Ya, kalian kerjakan evaluasinya. Ya. Yuk, silakan dikerjakan. Jangan lupa kasih nama kelas, ya. Kayak kurang ya. Nah, sebentar. Nih, pergi sama temennya ya. Silakan kalian kerjakan evaluasinya. Ibu kasih waktu 10 menit.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelasnya kembali untuk memimpin doanya ya. Ya, sebelum berdoa silakan dibereskan dulu bukunya. Sudah? Ayo silakan ketua kelasnya, Rido. Semua siap? Ya. Acara online. Bismillahirrahmanirrahim. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang silakan kalian berdiri. Nah, karena kita menjaga protokol kesehatan, kita halamannya seperti ini ya. Ya, dimulai dari kelompok 1 silakan. Ya. Ayo kelompok 2. Ya, ayo kelompok 3. Annyeonghaseyo. Sudah?